Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Mutiara Riyandi. Saya dari kelas 13. Saya ingin mengulas kembali cerita novel yang saya baca, yaitu yang berjudul Ezakwel. Penulis novel Ezakwel adalah Siti Habibah. Penerbit novel tersebut Kawah Media Pustaka. Tahun penerbitnya tahun 2021. Jumlah halamannya 258 dan jumlah babnya 42. Alasan saya memilih novelnya karena saya tertarik dengan novelnya. Baik, saya akan mengulas ringkasan cerita novel yang sudah saya baca. Ezakwel Briliano Khalis Aryuda, seorang siswa berprestasi, juara Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA, dan most wanted di sekolah SMA Eksa Dirgantara. Ia adalah seorang pemimpin geng Egrion, sekumpulan geng siswa berprestasi pemberantasan kejahatan sekolah. Aurin Angelica Ayuda. Ia adalah seorang wanita, teman sekelas Eza. Aurin mengidap penyakit sindrom putri tidur sejak kecil. Orang tua Aurin dan Eza, mereka sudah bersahabat sejak mereka masih kecil. Eza mempunyai adik angkat yang bernama Kava Briliano L. Aryuda. Eza juga mempunyai sahabat yang bernama Dikta, Ucup, Gilang, Alip, dan Altario. Mereka teman sekelas Eza sekaligus teman pasukan geng Egrion. Orang tua Eza dan Aurin sudah merencanakan perjodohan Aurin dan Eza. Eza menyetujui perjodohan tersebut dengan syarat mereka ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Dan seiring berjalannya waktu, Eza menyukai Aurin. Begitupun juga Aurin. Aurin menyukai Eza. Akhirnya, mereka menjalin hubungan. Pada suatu hari, Eza sedang berkumpul dengan teman-temannya sedang membahas untuk kelanjutan pendidikannya setelah lulus SMA ini. Teman-temannya berencana untuk kuliah. Tetapi berbeda dengan Dikta, ia ingin langsung bekerja. Teman-temannya pun heran. Pada malam harinya, Eza sedang mengendarai mobil untuk menjemput Aurin di rumahnya Aurin. Tapi di perjalanan, Eza melihat seseorang yang ia kenal dengan penampilan yang tidak seperti biasanya. Eza menghampiri seorang tersebut dan Eza kaget. Orang tersebut adalah Dikta, sahabat Eza. Dikta sedang memakai kostum badut ditemani dengan nasi tanpa lauk. Eza langsung menghubungi teman-temannya untuk menemui Eza dan juga Dikta. Teman-temannya bertanya kepada Dikta, mengapa Dikta bisa seperti ini. Dikta bercerita kepada teman-temannya, ia harus bekerja keras seperti ini untuk melunasi hutang setelah kedua orang tuanya meninggal. Keesokannya, Dikta melihat Aurin sedang masuk ke dalam mobil bersama seseorang yang ia tidak kenal. Dikta langsung mengabarkan Eza.
Dikta merasa khawatir kepada Aurin hingga akhirnya Dikta mengikuti mobil tersebut dan sampailah di suatu tempat, yaitu di gedung. Dikta melihat di gedung itu Aurin sedang diikat dan ditutup mulutnya, dan Aurin juga sedang ditampar oleh seorang pria yang ia belum kenal. Dikta langsung menghampiri mereka, dan betapa kagetnya yang ia lihat, seorang pria itu adalah Kava, adik angkatnya Eza. Dikta langsung menyuruh Kava untuk melepaskan Aurin, tetapi Kava justru marah dan Kava menyuruh Dikta untuk tidak ikut campur masalah ini. Dikta dan Kava akhirnya mereka berkelahi hingga membuat Dikta luka cukup parah. Kemudian Eza datang dan Eza pun juga berkelahi dengan Kava hingga Eza juga terluka. Beberapa saat kemudian teman-temannya datang untuk membawa Eza, Dikta, dan juga Aurin ke rumah sakit. Sebelumnya mereka menghubungi polisi dan akhirnya Kava pun sudah ditangkap oleh polisi. Sampai di rumah sakit, mereka langsung ditangani oleh dokter. Kondisi Dikta lebih parah dibandingkan yang lainnya, hingga Dikta dinyatakan meninggal dunia. Kondisi Eza, ia sempat koma, tapi ia sudah sadarkan diri. Penyebab Aurin disakiti oleh Kava karena Kava ingin membalas dendam kepada Aurin dan keluarganya. Karena menurut Kava, ayahnya Aurin adalah penyebab kematian keluarganya. Walaupun sebenarnya itu tidak benar. Ayahnya Aurin sudah menjelaskan kejadian yang terjadi sebenarnya kepada Kava. Tiba di hari kelulusan, Eza berpidato untuk teman-temannya, dan ia juga menyerahkan jabatan sebagai pemimpin Egrion kepada generasi selanjutnya. Baik, sudah selesai cerita novel yang sudah saya baca. Amanat dari novel tersebut adalah dendam merupakan sekumpulan kebencian dan dendam merupakan perbuatan yang buruk. Maka dari itu, kita jangan menyimpan dendam. Belajar untuk memaafkan orang lain, belajar untuk memaafkan kejadian yang sudah terjadi. Dan pikirkan terlebih dahulu pendidikan, setelah itu baru pikirkan tentang pernikahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.